side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Tiastia. Saya dari PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang sudah saya rangkum dari materi yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang berbagai macam aspek penting dalam memahami dan mengaplikasikan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam dengan penekanan pada kerangka kerja yang lebih akademis dan terstruktur. Nah, apa sih yang lebih akademis dan terstruktur itu? Nah, mereka itu disertai dengan definisi untuk setiap poinnya. Nah, yang pertama itu ada pengantar ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari prinsip dan praktik pendidikan Islam yang berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, serta pemikiran ulama yang membentuk insan kamil. Nah, ini juga akan menjadi definisi di mana ruang lingkup itu sangat penting dalam ilmu pendidikan Islam. Nah, ini juga mencangkup dalam konteks pendidikan yang kontemporer. Nah, yang kedua itu ada landasan dan konsep dasar pendidikan Islam. Landasan pendidikan Islam itu mempunyai 3 aspek utama. Yang pertama ada filosofis, yang mana berpijak pada konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Yang kedua ada rububiyah, yaitu ketuhanan Allah. Yang ketiga ada uluhiyah, yang itu kehambaan manusia, serta fitrah manusia sebagai potensi dasar yang perlu dikembangkan. Yang kedua ada yuridis. Yuridis itu berasal dari ayat Al-Quran dan hadis yang mendorong untuk ilmu dan mendidik. Nah, yang ketiga itu ada historis. Historis ialah menelusuri perkembangan pendidikan Islam dari masa Nabi Muhammad hingga saat ini. Nah, yang ketiga itu ada sumber, prinsip, dan nilai-nilai pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip yang meliputinya yaitu ada takziyatul nafas yang artinya pembersih jiwa. Yang kedua itu ada taklim yaitu pengajaran. Yang ketiga ada tarbiyah yaitu pendidikan karakter. Ada juga nilai-nilai yang ingin ditanamkan meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, yang keempat ada tujuan dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, manusia yang utuh dan seimbang dalam aspek iman, ilmu, dan amal soleh. Nah, orientasi pendidikan ini menekankan keseimbangan pengembangan potensi duniawi dan ukhrawi. Nah, yang kelima ada kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum dalam pendidikan Islam adalah rancangan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan umum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, yang keenam ada metode dan pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, metode pembelajaran yang efektif dan sesuai prinsip pendidikan antara lain yaitu ada holakoh. Ada holakoh apa aja? Ada yang pertama ada holakoh tadris, yang kedua itu ada holakoh taklim, terus ada holakoh ada dua halakoh tadris sama halakoh taklim dengan pendekatan yang menekankan pembelajaran aktif dan kolaboratif dalam kontekstual. Nah, yang ketujuh ada pendidik dalam perspektif pembelajaran Islam. Pendidikan dalam pendidikan Islam berperan sebagai uswatun hasanah
yang mana teladan yang baik, memiliki pemahaman yang luas, agama yang kuat, serta menguasai pedagogi dan psikologis pendidikan. Nah, yang kedelapan, ada peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, peserta didik ini dapat dilihat atau bisa dilihat dari individu atau potensi yang dimiliki seorang pendidik itu, seorang peserta didik itu, dan kebutuhan yang beragam yang memerlukan bimbingan khusus dan konseling sesuai dengan prinsip Islam. Nah, yang kesembilan ada lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Nah, lingkungan belajar Islami yang produktif, yang kondusif, sangat penting. Lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Nah, yang ke-10 ada evaluasi dan asesmen dalam pendidikan Islam. Evaluasi dan asesmen dalam pendidikan Islam bersifat holistik, mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mendorong perkembangan peserta didik tersebut. Nah, yang ke-11 adalah integrasi ilmu dan Islam dalam pendidikan. Integrasi ilmu pengetahuan dan umum ajaran Islam dilakukan untuk membentuk pemahaman yang komprehensif. Maaf ya Pak, ini salah tadi. Komprehensif dan seimbang. Konsep ulumul syariah dan ulumul alamiyah menjadi kunci dalam proses integrasi ini. Nah, ada juga yang 12 yaitu perkembangan dan inovasi dalam pendidikan Islam.